jadi bos itu harus serba bisa. Bukan cuma karyawan doang yang serba bisa. Tapi justru jadi bos lah yang harus serba bisa. Jadi di dalam dunia bisnis, saya sering banget ngobrol, bercerita dengan orang. Banyak banget orang itu ditipu oleh karyawannya. Tetapi ada sedikit juga salah bosnya juga. Pertama, biasanya orang yang ditipu karyawan itu menyerahkan semua hal ke karyawan. Jadi operasional, hitungan, finance, dan lain-lain. Semua itu diserahkan ke karyawan. Jadi bosnya itu gak mau tahu menahu. Nah, kalau kondisinya seperti ini akan sangat sulit untuk kita itu melakukan pemeriksaan, audit, dan lain-lain. Kecuali kita itu udah bikin sebuah sistem, memang akan diaudit dalam waktu tertentu. Tetapi, kalau seandainya kita itu masih industri rumahan, masih warung, toko, atau grosiran, itu ya akan sangat sulit untuk melakukan hal seperti itu. Terus banyak banget bos itu males untuk ngecek. Salah satu yang paling males ngecek itu adalah ngecek stok. Padahal itu sangat krusial kalau seandainya kita itu bisnis itu untuk ngecek stok. Jadi minimal kalau bisa ya kita itu kalau memungkinkan sehari stok opnam 1 kali. Tapi kalau tidak memungkinkan mungkin seminggu ataupun sebulan kita stok opnam. Harus ada stok opnam rutin. Kenapa? Karena kalau seandainya kita sudah stok opnam rutin, kita jualan 10. Ternyata barang di gudang berkurang 20. Itu aja kita nggak tahu. Kan bisa aja. Nanti seandainya karyawan atau siapa, itu ternyata barangnya itu diambil lebih. Kan bukan cuma karyawan, bisa aja orang nyolong. Ataupun ada pembeli yang ternyata ngambilnya lebih atau lain-lain. Nah, sehingga kalau seandainya kita jadi bos, kita itu jangan males. Kita itu kalau bisa itu tahu seluk-beluknya. Kalau bisa kita tuh lebih tahu dari karyawan kita. Ada beberapa contoh kasus ya, yaitu biasanya di dunia kuliner. Itu kalau seandainya kita itu, karyawan kita itu yang ngerti semua resep-resepnya, biasanya nanti kalau seandainya bisnisnya itu maju banget, kalau seandainya karyawannya nggak puas dengan kita, bisa aja kan dia itu di-hijack sama orang lain. Nah, kalau bisa kita sebagai bos, kita juga belajar. Oh, ini resepnya bagaimana? Ini resepnya bagaimana? Ini cara masaknya bagaimana? Nah, tulis di dalam SOP. Jadi jangan cuman dia sendiri doang yang tahu. Karena kalau seandainya begitu, suatu hari kita akan sangat tergantung dengan dia. Bukan berarti kita gak boleh gaji dia dengan baik apa enggak. Kita tetap gaji kepala koki kita dengan baik. Kalau mau pembagian omset pun tidak masalah. Tetapi apa salahnya kalau seandainya semua cara masaknya itu kita bikin SOP. Jadi semua orang itu tahu, oh cara masaknya seperti ini gitu. Kalau seandainya gak mau dituang di dalam SOP, minimal kita sendiri tahu cara masaknya seperti apa. Jadi suatu hari kalau seandainya berhalangan, kan bisa aja, bukan cuma ini, bisa aja kokinya sakit gak bisa bekerja lagi. Banyak faktor di luar sana yang kita gak bisa kontrol juga kan. Jadi kalau kita bisa, kita sebagai bos, kita tuh harus ngerti seluk-beluknya dari awal sampai akhir. Bahkan kalau seandainya ada beberapa karyawan yang gak masuk, kita tuh bisa menggantikan sebisa mungkin gitu. Pernah satu kali kita itu berkunjung ke sebuah restoran ya. Terus kita itu ngomong bahwa bisa gak ya ini itu dimasak seperti ini. Pemiliknya bilang bisa. Bisa? Tentu saja bisa gitu kan. Terus dia panggil kokinya masak. Kokinya bilang dia nggak ngerti cara masaknya kayak gitu. Akhirnya pemiliknya yang kasih tahu caranya. Oh, lu masukin bawang dulu, baru step by stepnya kasih tahu semuanya. Dan ternyata pas keluar sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini baru bos yang tepat. Bos yang ngerti seluk-beluknya. Jadi dia itu bukan cuman duduk diam aja, nungguin pelanggan, tapi dia juga ngerti semua untuk nasional, untuk seluk-beluknya, semuanya dia juga memahami gitu. Nah, biasanya bos seperti ini lebih tahan terhadap krisis. Jadi ada masalah apa, dia juga lebih bisa. Contoh, kita mau bikin menu baru. Sebagai koki kan belum tentu punya pemikiran entrepreneur seperti kita. Nah, kalau seandainya kita mau bikin menu baru yang murah, yang buat diskon, yang bisa buat marketing, kalau kita ngerti cara masaknya kan kita bisa lihat, oh bikin ini aja bumbunya lebih murah. Harganya juga bisa di-press untuk biaya produksi. Nah, jadi kalau kita bisa ngerti semuanya, tentu jangan kita cuma jadi bos, kita cuma invest duit. Biasanya mah kayak gitu mah gak bakal jalan.
Bagaimana menurut kalian?